Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat GKI Bacem Garanggawang, untuk hari ini kita bertemu lagi di program Renungan Rohani. Bapak Ibu, sebelum kita memulai renungan harian kita hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Bapa atas semua kebaikan, pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, seluruh jemaat dan seluruh bangsa Indonesia ini termasuk dunia. Setiap kami yang ada di rumah biarlah dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu akan firman Allah, kami rindu akan kebenaran-Mu, kami rindu akan persekutuan dengan jemaat Tuhan. Tetapi apa boleh buat dengan keadaan seperti ini, kami masih tetap di rumah. Oleh karena itu, biarlah renungan harian ini dapat menguatkan iman kami dan tetap bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang tetap ada di rumah. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita telah membaca daripada kisah Rasul Paulus, di mana pada waktu itu latar belakangnya, di mana Paulus dan Silas ditangkap lalu dipenjarakan. Nah, oleh karena itu saya memberikan tema renungan kita hari ini adalah terkunci bukan berarti berhenti. Artinya apa? Saat-saat ini apa yang kita alami sekarang? Ya. Kita selalu berada di rumah, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak bersentuhan dengan orang lain. Nah, tetapi meskipun di dalam keadaan terkunci kita berada di rumah, masih ada hal yang bisa kita lakukan sebagai jemaat Tuhan. Di dalam keadaan tersulit sekalipun kita masih bisa seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka melakukan apa? Ada dua hal yang dijelaskan dalam bacaan kita tadi. Yang pertama adalah mereka berdoa. Mereka berdoa di dalam keadaan yang sudah tidak ada lagi harapan. Dan mereka, apa yang bisa mereka lakukan juga? Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan kita memang di dalam keadaan sulit seperti ini, hal apa yang bisa kita lakukan? Kecuali dua hal ini. Kita berdoa dan juga memuji nama Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini kita berdoa buat wabah pandemi Corona ini segera berlalu, sehingga kita dalam keadaan sehat, Bapak Ibu, juga anak-anak, semua kegiatan boleh berlangsung kembali. Dan kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita sampaikan kepada Bapa di surga. Seperti apa yang dialami oleh Silas dan juga Paulus. Apa yang mereka alami? Akhirnya belenggu-belenggu yang mengikat mereka juga akhirnya terlepas. Ya, artinya apa? Apa yang kita alami sekarang ini, belenggu yang kita alami, yaitu pandemi Corona ini yang sedang ditakuti banyak orang, bahkan negara-negara seluruh dunia ini, itu akan segera berlalu. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan?
Dua hal yang tadi, tetapi kepala penjara Filipi yang ada di dalam konteks firman Tuhan ini. Ketika mereka mengalami seperti itu, apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka harus terima supaya kepala penjara Filipi tidak dapat mengalami masalah, tetapi dia akan diselamatkan? Ada dua ayat yang harus dibacakan buat kita semua. Janji Allah bagi kita adalah jawaban daripada Rasul Paulus kepada kepala penjara Filipi. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Hanya itu saja yang perlu kita percayai. Mungkin selama ini Weslah sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi sekarang kuatkan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya apa saja yang harus kita lakukan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Setiap kita mengalami permasalahan, mengalami banyak tantangan. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan GKI Bacem Karanggawang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan melepaskan segala belenggu-belenggu sekarang ini, termasuk pandemi corona, bagi seluruh dunia dan juga bangsa Indonesia, termasuk seluruh jemaat di GKI Bacem Karanggawang. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kita selalu mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri daripada renungan rohani kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi dan kami junjung sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, pada hari ini Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur buat semua kebaikan yang Tuhan berikan. Bapa, kadang kami mengalami di mana saat-saat kami terkunci di dalam keadaan kami, tetapi bukan berarti kami berhenti dari setiap kegiatan-kegiatan rohani untuk melaksanakan kegiatan yang menyembah Tuhan. Kami bisa tetap melakukannya, yaitu dengan berdoa dan juga memuji nama Tuhan bersama anak-anak, bersama keluarga kami, memuji Tuhan di rumah. Terima kasih Bapak, terpuji termulialah namamu Bapak di surga. Kami serahkan semuanya dalam perlindungan dan pertolongan